wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Ratna Pramesti Rahayu, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Jember, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Saya merupakan guru kelas 3 di SD Negeri 1 Petung, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Pada hari ini, Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil materi yaitu tema 3, subtema 4, pembelajaran kelima kelas 3. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Berikut praktek video pembelajaran saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelasnya pimpin doa terlebih dahulu, nggih. Silakan Mas Hafiz pimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Ingat kemarin kita belajar tentang apa? Yang kemarin tentang benda-benda di sekitarku, atau tentang apa yang kemarin? Wujud benda. Anak-anak masih ingat wujud benda itu ada apa saja? Ada apa? Ada padat, kemudian ada cair, kemudian ada gas. Hari ini yang kita pelajari adalah ini, tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Loh, kalau kemarin kita belajar tentang wujud benda, sekarang kita belajarnya ini, keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Setelah anak-anak nanti mempelajari materi tentang perubahan wujud benda di sekitarku, anak-anak diharapkan itu ada beberapa tujuan yang harus kita capai. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan informasi perubahan wujud benda dalam proses terjadinya hujan dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan perubahan wujud benda dalam proses terjadinya hujan dengan benar. Yang ketiga, sekarang Bu Ratna mau tanya, pernahkah anak-anak melihat hujan? Pernah? Ada yang tidak pernah melihat hujan? Semua pernah melihat hujan, nggih? Oke, kalau pas hujan anak-anak senang atau tidak? Kalau pas saat hujan anak-anak merasa senang atau tidak?
Senang toh? Biasanya kalau anak-anak malah koceh mainan air gitu, malah lari-lari. Padahal sama ibunya lendok jangan mainan hujan. Nanti Pak batuk, nanti pilek gitu. Biasanya sampean karo ibunya bilang seperti itu, tapi anak-anak malah tidak dengarkan, malah lari-lari mainan hujan. Ya atau tidak? Kalau di sekolah saja anak-anak biasanya kalau sama bu guru, anak-anak sekarang waktunya hujan, anak-anak tidak boleh mainan di luar kelas. Tapi anak-anak malah mainan di luar kelas, malah mainan hujan-hujanan, gitu. Ya atau tidak? Kalau pas hujan cuacanya seperti apa anak-anak? Dingin atau panas? Dingin, gitu. Anak-anak biasanya kalau kira-kira kok bisa terjadi hujan itu anak-anak? Dari air. Hujan itu benar dari air. Kira-kira siapa sih yang memberi kita hujan itu? Tuhan. Tuhan yang memberi hujan itu. Kalau manusia bisa atau tidak memberi hujan? Tidak toh. Berarti kita itu wajib bersyukur nggih, karena kita dikasih hujan, diparingi hujan sama Allah. Ada video. Silahkan videonya tonton terlebih dahulu, diperhatikan nggih. Di sini Bu Ratna punya video animasi tentang terjadinya hujan. Nggih. Sudah terlihat dari belakang? Nggih, silahkan diperhatikan dulu. Ya, kok mendung? Jam berapa sih sekarang? Kok sudah mau hujan? Teman-teman, tahu tidak? Sekarang jam tangan Tika menunjukkan jam berapa? Ya, betul, jam 1 siang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Teman-teman, tahukah kamu bagaimana proses terjadinya hujan? Nah, begini prosesnya. Hujan pada mulanya berasal dari air yang berada di permukaan bumi, seperti air laut, danau, sungai, dan sebagainya, yang tersinari matahari, yang kemudian air tersebut menguap atau menjadi uap dan melayang ke udara. Air yang menguap atau menjadi uap melayang ke udara, dan akhirnya terus bergerak menuju langit. Dengan bantuan angin, uap air membentuk awan. Akibat angin atau udara yang bergerak, awan-awan saling bertemu dan membesar menuju langit atau atmosfer bumi yang suhunya rendah atau dingin, dan akhirnya membentuk butiran es dan air. Karena berat dan tidak mampu ditopang oleh angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh. Lalu turunlah hujan tersebut sampai ke bumi. Asik, hujannya sudah reda. Suasana menjadi cerah kembali. Segarnya. Wah. Teman-teman, air hujan akan mengalir dari hulu ke hilir, atau dari tempat yang tinggi menuju tempat yang lebih rendah, dan akan bermuara ke laut. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul jam 7:15 pagi dan berhenti pukul jam 9:10. Berapa lama hujan turun? Ayo, coba perhatikan. Nggih, perhatikan di sini, nggih. Bu Ratna punya jam, nggih. Awal mula hujan itu, nggih, awal mula hujan itu jam 7, berarti jarum pendeknya ke jam 7. Kalau lebih 15 menit, jam panjangnya berarti ke angka berapa? Oh, nggih, ada yang belum paham sekarang gini, Bu Ratna mau tanya. Satu hari, nggih, satu hari itu ada berapa jam anak-anak? 24
jam. Terdiri dari jam 1 sampai jam 12 gitu. Jam 12 sampai jam 24 malam. Kalau satu hari 24 jam, 1 jam itu berapa menit anak-anak? Berapa? 60 menit. Satu hari ada 24 jam. 1 jam ada 60 menit. 1 menit ini ada berapa detik anak-anak? Apa? Berapa ayo? Ayo, kalau 1 jam ada 60 menit, 1 menit itu ada berapa detik? Berapa? 60 detik. Pintar. Nah, coba sekarang Bu Ratna punya jam, silahkan diperhatikan. Coba sebutkan sekarang jam berapa, nggih? Jam berapa? Jam sudah bisa kalau mengerjakan lama waktu jam? Sudah? Nggih. Terus di sini Bu Ratna punya cerita lagi di sini. Setiap kegiatan yang dilakukan bersama dapat dilakukan dengan baik jika kita menunjukkan sikap bersatu. Sikap bersatu sebaiknya kita terapkan di sekolah, di rumah maupun di lingkungan. Contohnya seperti ini. Pada saat hujan turun, anak-anak pada saat pulang lupa kuwi mang Mbak Bilkis tidak bawa payung. Sama Mbak Kansa dinunuti, ayo Mbak Bilkis bareng aku saja, aku bawa payung. Itu juga sudah menunjukkan sikap bersatu. Kalau tidak bisa contoh sikap bersatu di sekolah, wes yang biasanya anak-anak lakukan apa? Melakukan piket bersama untuk membersihkan ruang kelas. Kalau di rumah apa contohnya? Kalau di sekolah bersama-sama melakukan piket. Kalau di rumah? Ayo apa lek di rumah? Membantu ibu membersihkan dapur lek sing cewek. Kalau yang cowok apa? Kalau yang cowok sikap bersatunya membantu ayah mencuci sepeda, banyak loh contohnya. Membantu ayah membersihkan rumput, membantu ayah mengambilkan pakanan kambing, ini juga sikap bersatu di lingkungan rumah. Kalau di lingkungan masyarakat, apa contohnya? Ayo, sikap bersatu di dalam lingkungan masyarakat apa? Bergotong royong membersihkan kelompok 1 nggih. Mbak Zara ikut ke kelompok 1. Silahkan sekarang bergabung dengan teman satu kelompoknya. Sudah? Ayo. Kelompok berapa? Kelompok 1 sebelah sini. Kelompok 1 kumpulnya di sini. Yo. Kelompok 1 tadi siapa kalau Mas Rama? Kesini Mas Rama. Nggak usah nggawangi kursi Mas. Kursi ini biar ditaruh di sini. Kelompok 1 sebelah sini. Kelompok 2 sebelah sini. Kelompok 2. Nggih. Semua sudah bergabung dengan kelompoknya? Sudah bergabung dengan kelompoknya? 3. Yang terakhir 3. Secara kelompok 1, enggak apa-apa. Sekarang sudah berkumpul dengan kelompoknya? Sampun? Nggih, diperhatikan. Bu Ratna sekarang punya tugas untuk kalian. Tugasnya dilakukan secara berkelompok. Tugasnya apa? Di sini ada di LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik.
Nanti Bu Ratna akan bagikan kalian satu persatu, nggih. Yo Mas Hafiz, diperhatikan dulu sama Mas Agi, nggih. Nanti Bu Ratna akan membagikan kalian satu persatu, dikerjakan secara berkelompok, nggih. Jangan lupa ditulis nama anggota kelompoknya di depan, di paling atas di tempat yang telah disediakan. Ki Mbak Bilkis, Mas Agi, Mas Kelvin, Mas Hafiz, Mas Adit, Mas Gige, dah, Ki Mas Efriano ke sini. Mas Rama, Zahra, Mbak Kansa. Sudah? Sudah? Sekarang tulis nama lengkap kalian pada lembar pertama. Ada nama lengkap kalian dan satu kelompok, nama satu kelompok. Yeah. Sudah, silakan diisi terlebih dahulu pada lembar pertama. Boleh. Di sini loh Mas, di sini kan nama anggota kelompok berapa, kelompok 2 ditulis. Oke. Yo, namanya diisi, nama temannya. Sudah. Sudah. Tulislah nama anggota kelompoknya. Nggih, setelah itu untuk LKPD yang kedua kalian yang LKPD 1 ini kalian disuruh mengurutkan mana yang nomor 1 sampai yang nomor 5. Sudah? Ayo, sudah yang LKPD 1 sampun? Sekarang dibuka yang LKPD 2. Yang LKPD 2 sudah? Tadi yang LKPD 1, ayo didengarkan dulu Mas, ayo didengarkan dulu. Sudah? Mas Hafiz sampun? Tadi kalau yang LKPD 1 kalian disuruh mengurutkan, sekarang LKPD 2 kalian disuruh menjelaskan urutannya tadi apa nomor 1 ditulis apa, nggih? Nggih, yang LKPD 2. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Sudah? Silakan ditulis, nggih. Sudah? Silakan dikerjakan yang LKPD 2. Nggih.
evaporasi. Iki lo Mas ada pensil Mas, pinjem punyane Mbak Anu. Boleh nggih Mbak? Pakai pensil boleh, pakai anu boleh. Ya Mas, iki silahkan ditulis yang ini nggih. Ditaruh di tengah nggih. Sampai titik sini enggak apa-apa Mas, sampai titik-titik nggih, apa sampai titik iki. Iki enggak apa-apa, yang depan-depan saja. Nggih. Setelah jam 8 jam berapa? 2 jam setelah jam 8. Berarti kalau setelah dijumlahkan, kalau soalnya sebelum berarti dikurangi, nggih? Ditulis langsung, iya. Berarti 4 jam sebelum jam 6. Berapa 6 dikurangi 4? Yang nomor B, 4 jam sebelum jam 6. Ayo 6. Berarti menitnya tetap, jamnya dikurangi menitnya tetap. Bon? Nggih. Kalau sebelum dikurangi nggih, kalau setelah itu jamnya ditambah. Terus yang nomor 3 jam setelah berarti 3 jam. Jam 1 ditambah 3 jam berapa jam? Kita duduk dulu. Bu Ratna, nggih, Bu Ratna punya tepuk diam ngene. Tepuk diam. Jika aku sudah tepuk, maka aku harus diam. Berarti diam semua, nggih? Yo, coba. 1, 2, 3. Tepuk diam. Jika aku sudah tepuk, maka aku harus diam. Kali yang kelompok 1 silakan duduk di bangkunya. Sekarang diam sambil mendengarkan. Ayo, kelompok 1 silakan maju ke depan. Semakin banyak jumlah air yang menjadi uap air dan naik ke atmosfer. Tahap lainnya adalah menguap air. Selanjutnya, uap air mengalami kondensasi atau pengembunan berupa wujud partikel es. Terhadap inilah menjadi terhadap terjadinya hujan.
Nggih, sudah. Menunggu temannya dulu nggih. Sudah presentasi nggih. Mungkin dari teman kelompok lain ada yang ingin bertanya, angkat tangan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ya, Mbak Bilkis. Bagaimana cara untuk mencegah terjadinya banjir? Siapa yang akan menjawab? Oke, Mas Efriano. Cara yang dilakukan agar tidak terjadi banjir adalah membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, selalu membiasakan hidup bersih. Sudah jelas Mbak Bilkis? Sudah jelas? Nggih, mungkin ada yang bertanya lagi? Tidak ada nggih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan duduk. Nggih. Sekarang silahkan maju untuk kelompok 2. Tahap lainnya adalah penguapan air. Nggih, sudah? Yang nomor 3 dan nomor 4 silahkan dibaca Mas Gigi. Setelah hujan, uap air mengalami kondensasi atau pengembunan berupa wujud partikel-partikel. Dari kelompok 2 yang sudah presentasi, apakah ada yang ingin bertanya? Dari kelompok 1? Oke, sebentar. Silakan untuk kelompok 2 didengarkan nggih pertanyaannya. Sebutkan contoh sikap bersatu di dalam sekolah. Sudah jelas pertanyaannya kelompok 2? Oke. Bentar. Selalu bekerja sama dalam melaksanakan piket di kelas. Tidak membeda-bedakan teman, saling tolong-menolong. Oke. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Sudah, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan maju kelompok 3. Proses pengubahan air yang berwujud cair menjadi air dalam wujud gas atau penguapan. 2. Tahap lainnya transpirasi. Tahap lainnya adalah penguapan air, kondensasi. Selanjutnya air mengalami kondensasi pengembunan berupa wujud partikel-partikel es. Presipitasi hujan. Tahapan inilah menjadi tahap terjadinya hujan. Sudah. Yo, silakan yang bertanya. Bentar Mas Hafiz, nggih. Apa manfaat kita mempunyai sikap bersatu di sekolah? Nggih, pertanyaannya adalah apa manfaat kita memiliki sikap bersatu di sekolah? Silakan dijawab, Bilkis. Memiliki banyak teman akan menjadi lebih menyenangkan. Oke, sudah? Sudah jelas Mas Hafiz? Nggih. Mungkin dari kelompok 1 bertanya atau mboten? Mboten, nggih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nggih, kita bahas bersama-sama hasil diskusinya. Sudah? Yang nomor 1. Sudah? Awal hujan pukul 5.30 dan berhentinya pukul 6.45. Berapa lama hujannya? Berarti 6.45 dikurangi 5.30
menit. Ada yang benar? Nomor kelompok 1 kurang tepat, nggih. Kelompok 2 kurang tepat, kelompok 3 benar. Nggih. Terus yang nomor 2, awal hujan turun pukul jam 8.15 menit. Selesainya pukul 9.55 menit. Berarti jawabannya 1 jam 40 menit. Kelompok 1 kurang tepat. Kelompok 2 kurang tepat. Kelompok 3 hampir benar, tapi ini cuma kebalik. Yang benar seperti PD 3. 2 jam setelah jam 8. 2 jam setelah jam 8 berarti jam berapa? Jam 10. Iki kok jam 6, salah. Oh, iki loh Cah, iki emang bener berarti ya? Bener, ini bener. Karena kan 2 jam setelah jam 8, dihitung jam 9, jam 10. Sekarang 4 jam sebelum jam 6.20, berarti jam 6 dikurangi jam 4, jam berapa? Jam 2.20, benar. Iki benar. Kelompok 3 kurang tepat. Nomor 3, 45 menit setelah pukul 4.15 berarti berapa? 4.15. Belajar tentang apa saja anak-anak? Sudah belajar tentang jam, lama waktu kegiatan atau lama waktu jam, nggih. Terus yang pertama tadi tentang apa? Proses terjadinya hujan. Terus yang selanjutnya, yang terakhir, sikap apa tadi? Ayo, sikap apa tadi? Sikap? Sikap bersatu dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Nggih, tadi proses terjadinya hujan tadi bagaimana anak-anak? Bagaimana tadi proses terjadinya hujan? Panas matahari, nggih toh? Yang mengenai air di daratan, airnya menjadi menguap dan berubah menjadi awan. Setelah itu menjadi titik-titik air dan jadilah hujan. Yang kedua tadi, sikap yang bersatu di dalam sekolah apa saja? Sikap bersatu di dalam sekolah. Saling tolong. Bekerja sama dalam melakukan piket di kelas. Terus saling tolong menolong teman yang membutuhkan. Sekarang yang LKPD silahkan dimasukkan ke dalam tas, silahkan ambil pensilnya. Nggih. Kita belajar tentang apa saja anak-anak? Sudah belajar tentang jam, lama waktu kegiatan atau lama waktu jam, nggih. Terus yang pertama tadi tentang apa? Proses terjadinya hujan. Terus yang selanjutnya, yang terakhir, sikap apa tadi? Ayo, sikap apa tadi? Sikap? Sikap bersatu dalam lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Nggih, tadi proses terjadinya hujan tadi bagaimana anak-anak? Bagaimana tadi proses terjadinya hujan? Panas matahari, nggih toh? Yang mengenai air di daratan, airnya menjadi menguap dan berubah menjadi
awan. Setelah itu menjadi titik-titik air dan jadilah hujan. Yang kedua tadi, sikap yang bersatu di dalam sekolah apa saja? Sikap bersatu di dalam sekolah. Saling tolong. Bekerja sama dalam melakukan piket di kelas. Terus saling tolong menolong teman yang membutuhkan. Sekarang yang LKPD silahkan dimasukkan ke dalam tas, silahkan ambil pensilnya. Nggih. Jangan lupa namanya ditulis, nggih. Sudah selesai semua? Nggih. Hafiz, hari ini anak-anak sudah luar biasa sekali. Tadi pas presentasi anak-anak sudah semangat, sudah menyampaikan hasil diskusinya dengan baik, nggih. Nah, ayo Mas Hafiz dudukkan, sudah tepuk diam. Ayo tepuk diam lagi, yuk. Tepuk diam. Jika aku sudah tepuk, maka aku harus diam. Diam, nggih. Semua sudah tepuk kan? Berarti semua harus diam, nggih. Anak-anak hari ini anak-anak sudah belajar sangat luar biasa sekali. Anak-anak sudah presentasi dengan baik, menyampaikan hasil diskusinya juga dengan baik. Mengerjakan soal evaluasi sudah ada yang dapat 100, ada yang dapat 80, ada yang dapat 70, nggih. Nanti yang dapat 70, nggih. Anak-anak di rumah jangan lupa tetap belajar, nggih. Karena sebentar lagi kita akan melakukan ulangan semester 1, nggih. Nanti apabila ada materi yang masih sulit atau belum bisa, nggih, bisa ditanyakan ke Bu Ratna, nggih. Nggih anak-anak? Nggih, coba sekarang buka bukunya halaman 85. Nggih. Nggih. 85. Besok kita belajar tentang perubahan wujud benda cair. Silahkan di rumah dibaca, nggih. Jangan lupa sama yang 81 latihan soalnya dikerjakan di rumah, nggih. Silahkan ditandai dulu kalau Berdoa mulai. Silahkan duduk kembali Mas Hafiz. Nggih. Anak-anak, terima kasih nggih karena anak-anak hari ini sudah belajar dengan baik sekali. Anak-anak tidak ramai, anak-anak mengerjakan dengan baik tugas dari Bu Ratna, nggih. Bu Ratna meminta maaf kalau ada salah kata dalam pelajaran hari ini, nggih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan.